melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Beberapa saat kemudian 3 ekor kuda telah keluar dari halaman rumah Ki Buyut, berkeliling di belasan dusun di daerah Pajang, menemui semua bebau dusun untuk datang besok pagi ke tempat pembangunan dalam kadipaten yang akan dibangun di daerah Bulak Ombo yang termasuk daerah Pajang. Ketika matahari sudah lewat di puncak langit, maka datanglah 2 orang prajurit di atas punggung kuda. Prajurit Tumpak dan prajurit Banu yang diantar oleh anak muda cucu buyut dusun Pajang telah selesai mengunjungi semua dusun-dusun di dalam wilayah Pajang, dan mereka berdua pun kembali ke Bulak Ombo. Matahari sudah condong ke barat, sementara itu di tepi Bulak Ombo pembangunan 3 buah gubuk tempat peristirahatan telah selesai. Beberapa buah bambu telah ditanam dalam tanah dan diikat kuat sehingga gubuk pun bisa berdiri kokoh. Lalu diberi atap dari daun kelapa yang dicepit dengan beberapa bambu yang dibelah tipis. Ketika pembuatan gubuk sudah selesai, maka semua bahan makanan dan peralatan dimasukkan semua ke dalam salah satu gubuk itu. Ketika matahari sudah tenggelam temaram menyelimuti seluruh bumi Pajang, orang-orang yang berada di gubuk pun segera bersiap membuat sebuah perapian. Di gelap malam terlihat nyala api dari perapian di Bulak Ombo. Perapian untuk menghangatkan badan sekaligus untuk membakar jagung dan ketela pohon. Malam semakin larut, 3 buah gubuk yang didirikan di daerah Bulak Ombo telah menjadi senyap tanpa suara. Hanya terdengar suara beberapa ekor jengkrik yang berbunyi nyaring. Fajar telah terbit. Langit pun semakin terang. Penghuni gubuk telah bangun dan membersihkan dirinya, mempersiapkan pertemuan dengan semua bebau dusun-dusun di telatah Pajang. Matahari merayap ke atas semakin tinggi. Beberapa orang telah mulai berdatangan di lapangan Bulak Ombo. Satu demi satu bebau dusun di daerah Pajang mulai berdatangan di depan gubuk yang baru saja dibangun. Berkibarlah bendera Gulo Klopo yang diikatkan pada batang bambu yang tinggi. Sedangkan tiang bambunya ditanam agak dalam di dalam tanah. Bendera Gulo Klopo yang berkibar di Bulak Ombo berukuran agak lebih kecil dibandingkan dengan bendera Gulo Klopo yang berada di Kesultanan Demak. Saat itu angin yang bertiup agak kencang sehingga bendera Gulo Klopo terlihat berkelebat gagah. Di bawah bendera Gulo Klopo, di sebelah tiang bendera yang terbuat dari bambu, berdiri dengan tegak seseorang yang memakai pakaian prajurit pengawal raja, prajurit Wirotamtomo yang bernama Tumpak. Semakin lama orang-orang yang datang semakin banyak. Puluhan bebau semua dusun di daerah Pajang beserta ratusan orang laki-laki semua berkumpul di Bulak Ombo di depan bendera Gulo Klopo. Ketika yang hadir sudah cukup banyak, ada ratusan orang, maka terdengarlah suara bendi yang ditabuh sebanyak 3 kali oleh seorang prajurit Wiromanggolo, prajurit Banu. Setelah terdengar suara bendi yang ditabuh 3 kali, maka majulah Lurah Wiguno dan ia pun naik di atas ancik-ancik yang terbuat dari bambu yang baru saja dibuat oleh para pekerja. Ketika Lurah Wiguno naik di atas ancik-ancik, maka penduduk yang hadir semuanya berjongkok menunggu perintah dari Ki Lurah yang telah berdiri di depan mereka.
Lurah Wiguno mengedarkan pandangannya berkeliling. Dilihatnya ratusan orang sudah berjongkok. Hingga Ki Lurah pun turun dari ancik-ancik dan berjalan ke depan agak dekat dengan rakyat yang berjongkok di Bulak Ombo. Lurah Wiguno pun kemudian berbicara keras supaya bisa didengar oleh semua orang yang berkumpul di Bulak Ombo. Semua bebau dan penduduk Tlatah Pajang yang merupakan rakyat dari Kesultanan Demak. Saya adalah seorang lurah dari Kesatuan Wiromanggolo. Nama saya Lurah Wiguno, yang mendapat mandat dari Sultan Demak untuk mengumumkan titah dalem Kanjeng Sultan Trenggono, kata Lurah Wiguno. Lurah Wiguno berhenti sejenak, kemudian ia pun melanjutkan dengan suara yang lebih keras. Semua rakyat Pajang wajib mematuhi titah dalem yang akan dibacakan oleh prajurit Kesultanan Demak. Woro-woro yang dibacakan nanti tidak ubahnya seperti ucapan dari Kanjeng Sultan sendiri. Demikian kata Lurah Wiguno. Kemudian Lurah Wiguno pun mundur ke belakang saat kemudian prajurit Wiromanggolo yang bernama Banu maju ke depan dan berdiri di samping bendera Gulokropo, sebelah menyebelah dengan prajurit Wirotamtomo Tumpak. Banu pun melihat ke depan, diedarkan pandangannya ke semua bebau dan penduduk yang berjongkok di depannya. Akan saya bacakan titah dari Kanjeng Sultan Demak, semua rakyat Pajang supaya mendengarkannya, kata Banu berteriak keras. Kemudian Banu pun mengeluarkan sebuah bumbung. Lalu dari dalam bumbung ia mengambil sehelai kulit binatang berukuran kecil yang masih tergulung rapi. Gulungan kulit itu pun kemudian dibuka lalu dibacanya dengan keras. Semua penduduk Tlatah Pajang, saya adalah Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak yang membawahi Tlatah Pajang. Bentar lagi Tlatah Pajang akan menjadi sebuah kadipaten yang bernama Kadipaten Pajang, kata Banu. Banu berhenti sebentar saat kemudian ia pun melanjutkan membacakan titah Kanjeng Sultan. Kadipaten Pajang nanti akan dipimpin oleh seorang adipati, dan yang akan memimpin Tlatah Pajang adalah Mas Karebet, kata Banu selanjutnya. Terdengar suara seperti lebah berdengung ketika rakyat Pajang telah mendengar nama calon adipati Pajang. Prajurit Banu mengangkat tangannya dan suasananya di Bulak Ombo kembali menjadi senyap. Lalu prajurit Banu pun melanjutkan pembacaannya lagi. Semua rakyat di Tlatah Pajang mulai besok pagi diharapkan secara bergantian datang ke sini ikut membangun dalam kadipaten. Sedangkan para bebau dusun supaya mengatur rakyat yang akan membantu pembangunan dalam kadipaten Pajang. Prajurit Banu berhenti jenak, pembacaan woro-woro pun segera diakhiri. Titah ini supaya didengarkan dan dipatuhi oleh semua rakyat Pajang, kata Banu mengakhiri titah Sultan Trenggono. Prajurit Banu lalu menggulung kembali kulit yang telah dibacanya dan dimasukkannya kulit itu ke dalam bumbung. Beberapa saat kemudian Lurah Wiguno pun maju ke depan dan ia pun berkata, mulai besok para bebau dusun di seluruh Tlatah Pajang supaya mengirim rakyat untuk bekerja membangun dalam kadipaten. Lurah Wiguno menengok ke arah gubuk lalu ia pun memberi syarat kepada prajurit Banu. Lalu terlihat Banu pun kemudian masuk ke dalam gubuk. Saat kemudian prajurit Banu keluar lagi dengan seseorang. Lalu Lurah Wiguno pun memperkenalkan ialah orang yang bernama Mas Karebet, calon adipati Pajang. Kembali terdengar suara seperti lebah berdengung ketika rakyat Pajang telah melihat calon adipati Pajang yang bernama Mas Karebet. Karebet yang berdiri di samping Ki Lurah Wiguno mengangkat tangannya dan suasana di depan gubuk di Bulak Ombo kembali menjadi tenang. Setelah suasana tenang, Karebet pun mengangguk hormat kepada semua bau dan rakyat Pajang. Rakyat Pajang, saya adalah Mas Karebet. Saya adalah yang ditunjuk oleh Kanjeng Sultan Demak untuk menjadi calon adipati di Pajang, kata Karebet. Karebet pun kemudian mengajak rakyat Pajang untuk bersama-sama
menjadikan Pajang menjadi sebuah kadipaten yang makmur dan besar. Tidak banyak yang dikatakan Karebet, dia hanya minta pembangunan dalam kadipaten supaya dibantu oleh semua bebahu dan rakyat Pajang yang akan diatur secara bergilir. Setelah itu Karebet pun kemudian masuk ke gubuk kembali. Lurah Wiguna pun kemudian membubarkan para bebahu dan rakyat Pajang yang berkumpul. Perlahan-lahan ratusan orang yang berada di depan gubuk satu demi satu meninggalkan Pulau Ombo. Dan suasana di sana pun menjadi sepi kembali. Yang ada di sana hanya rombongan yang dipimpin oleh Lurah Wiguna. Lurah Wiguna pun mengajak semua orang berkumpul untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Prajurit Tumpak dan Banu, apakah besok pagi kau akan pulang ke Demak? Tanya Ki Lurah Wiguna. Belum Ki Lurah, jawab Tumpak. Kami masih berada di sini beberapa hari lagi. Kami harus mengamankan titah Kanjeng Sultan. Jangan sampai ada bebahu yang balelo tidak mau mengirimkan rakyatnya untuk ikut membangun dalam kadipaten. Ya, kata Ki Lurah. Alia pun menggeser duduknya menghadap Karebet. Adik Karebet, hari ini kita sudah bisa mulai kerja. Kita menentukan lokasi yang akan dibuat dalam kadipaten. Menguruk dengan tanah bisa dilakukan besok pagi bersama tenaga yang akan dikirim oleh para bebahu. Lalu untuk membuat tiang di sebelah barat tidak jauh dari Pajang, ada beberapa pohon jati. Nanti 2 orang dari Demak bersama 3 orang dari Tingkir akan memotong kayu jati. Jangan pilih yang ukurannya besar, pilih saja yang ukurannya pas dengan yang kita butuhkan, kata Lurah Wiguna. Kita bawa 3 buah kapak pemotong kayu, nanti 5 orang itu bisa bekerja bergantian. Untuk membawa kayu itu kita bisa menggunakan tenaga sapi, atau kalau tidak ada kayu itu kita seret bersama-sama ke tempat ini. Kemudian Ki Wiguna melanjutkan perintahnya. Kalian bisa berangkat sekarang, cari pohonnya dulu, besok pagi baru kita potong. Kelima orang itu pun kemudian persiapkan diri akan mencari beberapa pohon jati ke hutan di sebelah barat tidak jauh dari Pajang. Untuk pembuatan ompak di daerah sebelah utara Pengging, banyak terdapat batu-batu bekas muntahan dari gunung Merapi. Besok akan saya tentukan siapa yang akan ditugaskan membuat ompak, kata Ki Lurah Wiguna. Kemudian Ki Lurah Wiguna pun berdiri lalu bersama Karebet ia pun berjalan keluar untuk menentukan letak dalam kadipaten. Matahari masih tetap berjalan ke arah barat. Pagi berganti menjadi siang, yang pun berganti menjadi sore menjelang matahari terbenam. Dari dalam gubuk di Pulau Ombo terdengar suara derap kuda mendekat. Karebet, Ki Lurah Wiguna dan beberapa orang lainnya segera keluar dan melihat siapakah orang yang berkuda menuju tempat gubuk mereka. Di depan gubuk terlihat 4 orang laki-laki sedang turun dari punggung kuda mereka. Jika Karebet melihat orang yang turun dari punggung kuda, senyumnya mengembang, hatinya senang dengan kedatangan mereka. Selamat datang orang-orang pinunjul dari Banyu Biru, selamat datang di Pajang, kata Karebet sambil maju ke depan. Lalu keempat orang itu pun dipersilahkan masuk ke dalam gubuk. Lalu Karebet pun memperkenalkan keempat orang yang baru datang itu kepada Lurah Wiguna. Keempat orang itu Wuragil, Majasto, Mas Monco, dan Mas Wilo datang ke Pajang setelah diberitahu oleh Suto dan Noyo yang berkunjung ke Banyu Biru untuk segera membantu pembuatan dalam kadipaten Pajang. Setelah Karebet memperkenalkan nama keempat orang dari Banyu Biru, maka Lurah Wiguna pun juga memperkenalkan dirinya. Selamat datang di Pajang, saya Lurah Wiguna dari Kesatuan Wiromanggolo, kata Lurah Wiguna. Alia pun memperkenalkan semua rombongan dari yang berada di gubuk tersebut. Angger Karebet, kata Majasto, beberapa hari yang lalu Suto dan Noyo telah berkunjung ke Banyu Biru, memberitahu Angger Karebet sudah berangkat ke Pajang
membangun dalam kadipaten. Maka kami berempat menyusul ke sini. Saat ini Ki Buyut Banyu Biru belum bisa ikut ke sini. Tapi besok pagi dari Banyu Biru akan menyusul berangkat 2 orang tukang kayu dari Banyu Biru yang membawa 2 ekor kuda beban, dan diperkirakan besok lusa akan sampai di Pajang. 4 ekor kuda ini biar di sini untuk memperkuat prajurit Pajang. Ditambah 2 ekor kuda beban yang datang besok lusa. Semuanya biar di sini untuk kepentingan Pajang, kata Majasto. Terima kasih Ki Majasto, sahut Karebet, yang tersenyum senang karena mendapat tambahan 6 ekor kuda dan 2 orang tenaga tukang dari Banyu Biru. Ketika matahari telah tenggelam di langit sebelah barat, 5 orang yang mendapat tugas mencari pohon yang akan ditebang telah kembali ke gubuk. Mereka telah menemukan hutan jati tidak jauh dari daerah Pajang. Puluhan batang pohon telah ditandai, sehingga besok pagi tinggal memotong saja. Jika mereka telah masuki gubuk, maka Wiguna pun memperkenalkan mereka dengan orang-orang dari Banyu Biru. Jika semua orang yang berada di gubuk sudah membersihkan dirinya di sungai, maka Juru Adang pun mempersiapkan makan malam. Nasi jagung beserta sayur kluwih. Silakan dimakan, adanya cuma ini nasi jagung, kata Juru Adang mempersilakan. Setelah makan sambil menghangatkan badan di depan perapian, Lurah Wiguna berbicara dengan Karebet beserta 4 orang dari Banyu Biru. Adik Karebet, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan besok pagi adalah pembuatan ompak, kata Lurah Wiguna. Berapa buah ompak yang akan dibutuhkan Ki Lurah? Untuk dalam kadipaten dan ruang paseban, masing-masing butuh ompak sebanyak 16. Jadi kita butuh 32 buah ompak. Di daerah Pengging ada 2 orang yang pekerjaannya membuat ompak, kata Karebet. Nah, kita berbagi tugas. Siapa yang akan membantu membuat ompak? Tanya Karebet pada Ki Majasto dan Ki Wuragil. Biar aku yang buat ompak beserta Joko Wilo, kata Wuragil, menyanggupi untuk membantu membuat ompak. Nah, kalau begitu besok pagi Ki Wuragil bersama Di Joko Wilo berangkat ke Pengging menemui pembuat ompak yang bernama Ki Truno Ompak beserta anaknya yang juga pembuat ompak, kata Karebet. Baik, besok aku akan pergi ke Pengging. Akan aku cari letak rumah Ki Truno Ompak, jawab Wuragil. Karebet menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, Ki Wuragil dan Adi Joko Wilo kalau pergi ke Pengging sebaiknya berkuda supaya bisa cepat kalau akan pergi ke sana kemari. Baik, besok aku akan pergi berkuda, kata Wuragil. Lalu mereka pun berbicara mengenai rencana untuk membangun dalam kadipaten sampai wayah sepi bocah. Ternyata kesibukan mengumpulkan para bebahu beserta rakyatnya tidak hanya dilakukan di Pajang, tapi juga dilakukan di Kalinyamat, Prawoto, dan Jipang. Pangeran Hadiri dan Pangeran Aryo memperkenalkan dirinya sebagai penghuni pesanggerahan yang akan dibangun di Kalinyamat maupun di Prawoto. Sedangkan Penangsang yang sudah dikenal di Jipang memperkenalkan dirinya sebagai seorang calon adipati Jipang. Malam itu pun kegelapan menyelimuti bumi Kalinyamat, Prawoto, Jipang maupun Pajang, dan malam pun terus berjalan sampai ke ujungnya. Setelah itu matahari pun muncul di ufuk timur. Semua orang yang berada di sebuah gubuk di daerah Bulak Ombo Pajang telah terbangun dan mulai melakukan berbagai kegiatan. Juru Adang sudah mulai menanak nasi untuk bekal makan siang bagi para penebang kayu yang berjumlah 5 orang dan bekal untuk Wuragil dan Joko Wilo yang akan pergi ke Pengging. Ketika matahari mulai memanjat naik di langit sebelah timur, maka orang-orang yang dikirim oleh para bebahu di seluruh Pajang sudah mulai berdatangan. Semakin lama orang yang datang menjadi semakin banyak, sehingga ketika hari sudah semakin terang, yang berkumpul sudah hampir memenuhi tempat di depan gubuk.
Mereka datang dengan membawa bermacam-macam alat. Ada beberapa orang yang membawa cangkul, parang, dan ada yang membawa keranjang. Lebih dari 50 orang, kata Lurah Wiguno. Setelah menghitung semua orang yang datang di depan gubuk, Lurah Wiguno pun kemudian bertanya kepada orang-orang yang sudah berkumpul di depan gubuk, "Siapakah di antara kalian yang bisa membuat umpak?" 3 orang mengangkat tangannya, lalu Lurah Wiguno pun menyuruh mereka untuk maju ke depan. "Kok bisa membuat umpak?" tanya Lurah Wiguno. "Bisa, Ki Lurah," kata mereka bertiga bersamaan. "Baik, hari ini kalian akan bekerja membuat umpak bersama kami. Kalian tunggu di sini dulu," kata Ki Lurah. Lurah Wiguno pun memanggil Wuragil, lalu Wuragil pun menemui 3 orang pembuat umpak dari Pajang. Wuragil pun berkata kepada 3 orang dari Pajang yang mengaku bisa membuat umpak, "Namaku Wuragil, ini Joko Wilo. Kita akan bersama-sama naik kuda ke Pengging. Kalian bisa mengendarai kuda?" "Bisa, Ki," kata salah seorang dari mereka. Sementara itu Lurah Wiguno berkata lagi kepada rakyat Pajang yang berkumpul di Bulak Ombo, yang akan bergotong royong mendirikan dalem kadipaten, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memotong pohon maupun memotong kayu?" Ada 10 orang mengangkat tangannya. Beberapa orang di antaranya ada yang membawa kapak untuk memotong pohon. Saat kemudian Lurah Wiguno pun menyuruh mereka maju dan berkumpul menjadi satu dengan para tukang kayu yang akan berangkat memotong pohon di hutan jati. Setelah itu Lurah Wiguno pun berkata lagi, "Apakah di antara kalian ada yang bisa membuat batu bata?" Ternyata tidak ada satupun rakyat Pajang yang mengangkat tangannya. "Baik, kalau tidak ada yang bisa mencetak batu bata, silakan maju 10 orang, nanti kalian akan dibimbing dan diajari cara membuat batu bata," kata Ki Lurah. Lalu beberapa orang maju ke depan dan Lurah Wiguno pun menunggu sampai ada 10 orang. Lalu mereka pun dikumpulkan tersendiri. Di sudut gubuk, seorang tukang kayu dari Tingkir berbisik pada Banu yang berpakaian prajurit, Wiromanggolo, "Buat apa mencetak batu bata banyak sekali? Nanti batu bata yang sudah dibakar akan diatur berjejer untuk lantai dalam kadipaten maupun untuk lantai Sasana Sewaka, ruang Paseban, seperti yang ada di ruangan Keraton Demak," jawab Banu. "Lantai dari batu bata akan terlihat bersih. Jadi kalau kita duduk bersila menghadap Kanjeng Sultan, pakaian kita tidak kotor terkena tanah," kata Banu menerangkan. Mendengar penjelasan prajurit Wiromanggolo, tukang kayu dari Tingkir pun menganggukkan kepalanya. Di depan gubuk, orang-orang yang masih menunggu perintah ternyata lebih dari 30 orang. Dan oleh Lurah Wiguno mereka kemudian diajak bekerja bergotong royong meratakan tanah di Bulak Ombo. Di lokasi yang akan dibangun dalam kadipaten maupun ruang Paseban akan diuruk dengan tanah supaya nanti letaknya bisa agak lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Lurah Wiguno pun mendekati Ki Majasto dan ia pun berkata, "Ki Majasto, nanti orang-orang ini diarahkan dulu untuk menguruk lokasi calon dalem kadipaten. Sementara saya akan mengajari beberapa orang untuk mencetak boto, dan untuk pengawasannya nanti saya akan mengajak Mas Monco untuk bekerja bersama mereka." "Baik Lurah," sahut Ki Majasto. "Kita punya 6 buah keranjang dan 6 buah cangkul. Ditambah beberapa cangkul dan keranjang yang telah dibawa orang-orang itu, kemungkinan pekerjaan pengurukan bisa lancar," kata Ki Lurah. Maka mulailah Lurah Wiguno Majasto bersama rakyat Pajang meratakan tanah di Bulak Ombo. Tanah yang tadinya bergelombang tak beraturan dicangkul dan diratakan, sedangkan sisa tanahnya pun diangkut dengan keranjang dan diurukkan ke lokasi dalam kadipaten. Beberapa gundukan tanah yang tidak terlalu tinggi juga diratakan dengan cangkul yang dibawanya. "Ini yang namanya membuat si tinggil," kata salah seorang pekerja kepada temannya. Di gubuk 2 orang juru adang telah memberikan bekal makanan dan air kepada belasan orang.
yang akan berangkat memotong pohon jati. Beberapa orang dari mereka membawa beberapa kapak, pedang maupun pedang pendek. Setelah menerima bekal makanan yang cukup, kemudian belasan orang itu berjalan beriringan menuju ke hutan jati yang berada di sebelah barat Pajang. Setelah memberikan bekal makanan kepada pekerja yang akan memotong pohon, dua orang juru adang kembali memberikan bekal kepada Wuragil dan Jokowilo yang akan pergi ke desa Pengging menemui Truno Umpak. Wuragil, Jokowilo, dan 3 orang pajang yang akan membuat umpak menuju ke belakang gubuk memeriksa kesiapan beberapa kuda yang akan membawa mereka ke Pengging. "Ki Wuragil, nanti kita akan lewat di depan rumahku. Nanti aku akan berhenti sebentar mengambil beberapa alat untuk membuat umpak," kata salah seorang dari mereka. "Baik, nanti kalau lewat depan rumahmu kita berhenti sebentar," kata Wuragil sambil naik ke atas punggung kuda, diikuti oleh Jokowilo serta 3 orang lainnya. Sejenak kemudian terdengar derap beberapa ekor kuda meninggalkan Pajang menuju Pengging. Lurah Wiguno menghampiri Ki Majasto yang sedang mengatur gugur gunung meratakan tanah, mengatakan bahwa ia akan pergi bersama 10 orang yang akan membuat boto. "Ki Majasto, tolong diawasi perataan tanah bulak dan pengurukan tanah," kata Ki Lurah. "Baik Ki Lurah," kata Ki Majasto. Setelah berbicara dengan Majasto, maka Lurah Wiguno kembali masuki gubuk menemui Karebet. "Adik Karebet, aku akan mengajari 10 orang untuk membuat boto," kata Lurah Wiguno sambil mengambil 6 buah cetakan boto yang terbuat dari kayu yang dibawanya dari Demak. "Silahkan Ki Lurah, nanti saya juga akan berkuda berkeliling ke tempat para pekerja," kata Karebet. Lalu keduanya pun keluar dari gubuk. Di depan dilihatnya Mas Monco sedang membawa keranjang berisi tanah. "Mas Monco, kita berangkat sekarang." "Baik Ki Lurah," kata Mas Monco. Kemudian ia pun memberikan keranjangnya kepada salah seorang dari mereka, dan Mas Monco pun mengikuti Lurah Wiguno dari belakang. Ki Lurah Wiguno lalu pergi ke samping gubuk menghampiri 10 orang yang akan membuat boto. "Ini adalah cetakan batu bata. Cetakan ini aku bawa dari Demak. Coba kalian bawa cetakan ini," kata Ki Lurah sambil menyerahkan 6 buah cetakan batu bata. "Kalian tahu di daerah mana yang banyak terdapat tanah liat?" tanya Ki Lurah Wiguno. "Ada Ki Lurah, di daerah Wetan Kali," kata salah seorang dari mereka. Lalu mereka pun berjalan menuju Wetan Kali yang banyak terdapat tanah yang bercampur dengan tanah liat. Mas Monco pun mengambil beberapa genggam tanah lalu dengan menggunakan tangan. Tanah liat itu pun dicampur dan diaduk berkali-kali. Melihat itu, Ki Lurah Wiguno pun merasa puas. "Tanah liat di sini cukup baik untuk dibuat batu bata," kata Ki Lurah. "Saya akan mengaduk tanah liat yang agak banyak," kata Lurah Wiguno sambil meminjam sebuah cangkul yang dibawa oleh salah seorang yang ikut gugur gunung. Ki Lurah kemudian mencangkul tanah liat beberapa kali. Setelah tanah liat terkumpul agak banyak lalu dicampur dengan sedikit tanah dan diberi air yang diambilkan dari sungai di dekatnya dengan menggunakan bumbung yang dibawanya. Setelah itu hasil campuran itu pun diinjak-injak untuk mendapatkan kekentalan yang cukup. Campuran tanah liat ini diberi sedikit air. Jangan terlalu encer, jangan pula terlalu padat. Sebaiknya dibuat lunak seperti ini. Lalu diaduk dan diinjak-injak. Setelah itu tanah liat yang sudah diaduk dimasukkan ke dalam cetakan boto, kata Ki Lurah. Mas Monco pun kemudian ikut menginjak-injak tanah liat bersama Ki Lurah Wiguno sampai tanah liatnya siap untuk dimasukkan ke dalam alat pencetak boto. Kemudian Ki Lurah Wiguno pun mengajari mereka mencetak tanah liat dengan menggunakan beberapa cetakan boto yang dibawanya dari Demak. Setelah dilepas dari cetakan, boto mentah kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering, boto yang masih mentah itu kemudian dibakar, kata Ki Lurah Wiguno menjelaskan. Untung saja saat ini adalah musim kemarau.
sehingga tanah liat yang dijemur cepat menjadi kering. Kalau di musim penghujan, kita pasti kesulitan menjemurnya. Joko Wilo pun kemudian mencangkul tanah liat dan bersama beberapa orang mereka pun menginjak-injak tanah liat, lalu menyiramnya dengan sedikit air supaya tanah liat itu tidak terlalu padat. Sementara itu di tempat lain, kuda-kuda Wuragil dan Joko Wilo beserta 3 orang temannya telah masuki desa Pengging. Telah singgah sejenak di rumah salah seorang dari mereka, mengambil beberapa alat untuk membuat umpak. Ketika Ki Wuragil melihat seseorang sedang berjalan, maka Wuragil pun menghentikan kudanya dan bertanya, "Kisana, di manakah rumah Ki Trunampak yang rumahnya di daerah Pengging?" "Kisana lurus saja, nanti sebelum Umbul Pengging ada rumah yang halamannya banyak, terdapat batu. Nah, itulah rumah Trunampak," kata orang tersebut sambil tangannya menunjuk ke arah Umbul Pengging. "Terima kasih Kisana." Lalu Wuragil pun melanjutkan perjalanannya ke arah Umbul Pengging. Kaki-kaki kuda pun berderap kembali menuju rumah Trunampak yang sudah semakin dekat. Dikala laju kuda hampir sampai di Umbul Pengging, terlihat sebuah rumah di tepi jalan yang di sudut halamannya terdapat beberapa batu yang berserakan. Maka Wuragil dan rombongannya membelokkan kudanya masuki halaman rumah itu. Di sudut halaman, di bawah sebatang pohon, ada seorang yang sedang duduk bekerja memukul dan meratakan sebuah batu. Ketika dilihatnya, serombongan orang berkuda masuk ke halaman rumahnya dan turun dari kudanya, maka ia pun berdiri dan menyambutnya. "Selamat datang Kisana, aku Trunampak, silakan masuk dan silakan duduk dulu di pendopo," kata Trunampak mempersilahkan. Kemudian Wuragil pun duduk di pendopo berhadapan dengan Ki Trunampak, sedangkan keempat orang lain berada di belakang Ki Wuragil. "Nama saya Wuragil, saya kesini diutus untuk menemui Ki Trunampak, dan ini semua ada hubungannya dengan titah Kanjeng Sultan Trenggono." Lalu Wuragil pun menerangkan tentang pembuatan dalam Kadipaten Pajang yang sekarang sedang dikerjakan.